Ya, baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Berita 1 News Channel untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca di lokasi yang diduga hilangnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 jurusan Surabaya, Singapura. Saat ini kita sudah tersambung dengan Heru Jatmiko, Kabid Meteorologi Penerbangan BMKG. Halo Pak Heru. Ya, Pak Heru, bisa kemudian dijelaskan sedikit bagaimana sebenarnya kondisi cuaca pada saat di lokasi jatuhnya atau hilangnya ataupun juga mendarat. Kami juga belum tahu terkait dengan pesawat AirAsia Airbus A320 ini, Pak. Ya, selamat sore Mbak Monica. Dapat kami jelaskan bahwa kondisi cuaca di tempat kejadian adalah saat itu sedang keadaan berawan, dengan kondisi awan dari jenis cumulonimbus dengan ketinggian itu sekitar 1.800 feet begitu. Ya, keadaan berawan. Baik, Pak Heru, ya, ada kemudian istilah yang disebut Monica? Intertropical Convergence Zone. Ini hasil perbincangan saya dengan Pak Randy juga, ITCZ begitu ya Pak ya. Iya. Itu merupakan pertemuan arus udara. ITCZ, Betul. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit bagaimana kondisi pertemuan arus udara pada hari ini, kemudian khususnya di waktu-waktu melintasnya pesawat AirAsia A320 ini, Pak. Iya, terima kasih Mbak Monica. Dapat kami jelaskan bahwa ITCZ, Intertropical Convergence Zone, itu adalah pertemuan dari arus selatan dan arus utara. Ya, trade wind ini sebetulnya angin pasat dari timur laut dan angin pasat tenggara. Dia bertemu di sekitar ekuator. Pergerakan dari ITCZ ini adalah bersamaan dengan pergerakan matahari yang dari bergerak sekarang. Sebagaimana kita ketahui, matahari sekarang kan berada di belahan bumi selatan. Biasanya itu mengikuti pergerakan matahari begitu. Jadi saat-saat ini memang posisi-posisi ITCZ itu ada di sekitar ekuator, dan posisi ITCZ itu biasanya disertai dengan kondisi cuaca buruk. Misalnya tumbuhnya awan-awan cumulonimbus ini, kemudian juga disertai biasanya dengan hujan, begitu. Itu ITCZ merupakan memang fenomena alamiah, fenomena yang memang terjadi di ekuator, gitu. Pertemuan trade wind tenggara dan angin pasat timur laut biasanya bertemunya memang di sekitar ekuator, begitu. Gitu, Mbak Monica. Baik, apakah kemudian kondisi ini juga bisa berpengaruh atau mengganggu penerbangan pesawat begitu, baik khususnya Airbus A320 ini, Pak, yang dinyatakan hilang kontak hingga saat ini? Iya, dapat kami informasikan bahwa bidang kami sebetulnya tidak menjudgment atas bisa tidaknya pesawat itu terganggu atau tidak, ya. Yang kami informasikan adalah kondisi cuaca di tempat kejadian, hanya itu yang bisa kami informasikan. Jadi pada saat tadi kejadian sekitar jam 00 Zulu atau jam 8 waktu Indonesia bagian Barat, dapat kami informasikan bahwa di situ memang terjadi awan-awan cumulonimbus begitu. Awan cumulonimbus itu sebagaimana kita ketahui biasanya juga terbentuk atas konvektif, awan-awan yang karena adanya pemanasan matahari. Tapi di saat itu tumbuh karena bisa saja karena ITCZ tadi, begitu. Memang kondisi awan CP itu di dalam pertumbuhannya bisa mengganggu stabilitas udara, bisa menimbulkan turbulensi di sekitar lokasi tumbuhnya di tempat awan CP itu, begitu. Apakah awan CP tadi itu menyebabkan ya begitu? Iya, ya. Baik Pak Heru, apakah dengan kondisi saat ini akan berlangsung berapa lama kemudian Pak berkumpulnya awan cumulonimbus dan cuaca yang kemudian bisa mengganggu juga sebenarnya proses penerbangan, apalagi di zona ITCZ ini, begitu Pak? Apakah kemudian juga ada arahan ataupun juga sedikit rekomendasi agar sejumlah penerbangan memang harus berhati-hati atau sejumlah maskapai harus berhati-hati untuk beberapa hari ke depan dengan kondisi saat ini, kondisi cuaca ini, Pak? Ya,
kondisi tumbuhnya ITCZ itu memang di dalam bulan-bulan Desember dan bulan-bulan Januari itu selalu akan ada di sekitar ekuator. Nah, mengenai rekomendasi yang kami berikan kepada penerbangan itu sebetulnya sudah kami berikan setiap pesawat itu akan terbang. Mereka akan membawa informasi mengenai kondisi cuaca pada saat dia akan terbang, pada saat dia akan melewati titik-titik tertentu. Itu ada yang kita sebut biasanya dengan flight document. Nah, itu dalam flight document isinya cukup lengkap, antara lain adalah kondisi cuaca pada saat di bandara pada saat dia akan terbang, kemudian kondisi cuaca di perjalanan en route-nya, kemudian kondisi cuaca di mana kemungkinan dia akan datang, atau kemungkinan alternate, bandara-bandara alternate sudah kami sertakan semua, ada di dalam sekumpulan informasi yang kita kenal di dalam istilah kami adalah flight document. Jadi cukup lengkap itu, Mbak. Kemudian juga selain kami berikan informasi itu berupa flight document, di dalam website kami juga menyiapkan informasi yang cukup lengkap. Jadi sebetulnya itu bisa diklik yang informasinya cukup lengkap dari informasi yang diperlukan untuk menunjang keselamatan penerbangan. Cukup lengkap itu di BMKG Go.id. Lebih lengkapnya ada di aviation.bmkg.go.id. Nah, itu informasi mengenai keseluruhan mengenai penerbangan ada di situ. Begitu Mbak Monika. Baik, terima kasih Pak Heru atas informasinya. Semoga ini sangat bermanfaat khususnya untuk penerbangan-penerbangan selanjutnya, apalagi di bulan Desember ini begitu. Terima kasih Pak Heru Jatmiko dari BMKG.